Jadi rencana akan membawa 2.000 ton bahan bakar ke daerah operasi. Baik, terima kasih. Jadi kita sangat mengapresiasi bahwasanya komponen bangsa ini sangat antusias untuk membantu rekan-rekan kita yang tertimpa musibah di Sumatera. Oleh karena itu, atas perintah Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan Laut menyiapkan kembali 7 kapal. Ya, salah satunya tadi yang ditanyakan adalah KRI Bontang yang saat ini sedang melaksanakan pengisian bahan bakar. Jadi rencana akan membawa 2.000 ton bahan bakar ke daerah operasi. Selain untuk mendukung unsur-unsur KRI itu sendiri, juga ini bisa dikoordinasikan untuk mendukung dukungan bahan bakar untuk masyarakat setempat. Dari 7 KRI tambahan, kemarin juga sudah diberangkatkan KRI Banda Aceh dan KRI Teluk Banten. KRI Banda Aceh ini akan menuju pantai barat atau di seputaran Sibolga dan Padang atau Nias. Kemudian KRI Teluk Banten akan menuju pantai utara atau di sebelah utara di Tamiang ataupun di Belawan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Izin bertanya Pak, terkait pengiriman dan penggunaan Starlink. Kemarin kan Pak Kasat bilang sudah menyiapkan Starlink Pak. Kemarin Pak Kasat sudah menyiapkan Starlink untuk bisa digunakan, tapi Pak Kasat bilang belum tahu siapa yang bayar pulsanya. Nah, beberapa hari lalu juga ada info berseliweran di media sosial bahwa ada aksi tindak pungli yang dilakukan beberapa pihak bagi yang mau menggunakan Starlink tersebut per jam 20.000 dan sebagainya di lokasi Aceh. Nah, sebenarnya untuk penggunaan Starlink ini seperti apa Pak? Dan teknisnya ini apakah memang harus berbayar atau TNI menyediakan gratis? Itu pertama Pak. Yang kedua, kemarin BNPB itu mengatakan akan ada BMKG akan mengatakan akan ada curah hujan tinggi di akhir tahun, terkhusus di daerah Sumatera. Nah, dari TNI sendiri akan melakukan upaya seperti apa? Apakah ada disiapkan pesawat-pesawat angkut untuk melakukan operasi cuaca untuk mencegah itu supaya curah hujan berhenti, atau ada upaya-upaya lain Pak yang dilakukan TNI supaya mencegah banjir terjadi di curah hujan tinggi? Terima kasih Pak. Saya jawab dulu yang terakhir ya. Iya Pak. Jadi untuk TNI mengantisipasi curah hujan tinggi itu dengan upaya-upaya seperti modifikasi cuaca ya. Memang itu dibutuhkan di daerah-daerah bencana sehingga kondisi dan situasi di daerah bencana tidak semakin memburuk dan juga tidak menyulitkan tadi yang saya sampaikan, upaya-upaya untuk percepatan penanganan dan distribusi logistik. Jadi itu sudah diupayakan, kemudian dengan BRIN juga, kemudian dengan BMKG kita upayakan untuk upaya-upaya modifikasi cuaca. Kemudian terkait dengan Starlink, mungkin silakan dari TNI. Baik, rekan-rekan media, kami akan menjawab tentang pertanyaan dari Starlink tadi. Untuk Angkatan Darat sendiri, di sini tugas kami adalah membawa perlengkapan itu ke daerah yang susah ditembus. Jadi setelah sampai di situ kita bangun instalasi peralatannya. Untuk pembayaran pulsa itu sudah digratiskan dari penyedia Starlink itu sendiri sampai dengan akhir Desember. Jadi yang dimaksudkan Bapak Kasat di sini tidak tahu siapa yang mengurusi pulsanya adalah karena itu memang sudah digratiskan. Jadi jangan sampai nanti kalau ada keluhan terkait dengan pengadaan pulsa, nanti rumornya kembali ke Angkatan Darat begitu. Iya, itu gratis sampai dengan akhir Desember. Jadi tugasnya Angkatan Darat hanya membangun alat itu sampai dengan ke titik yang susah ditembus. Itu. Terima kasih. Clear ya terkait itu ya. Jadi sekali lagi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, apabila ada hal-hal yang sifatnya miring, keluhan-keluhan, kemudian pengakuan-pengakuan, kemudian tadi disampaikan juga ya, banyak berseliweran berita-berita yang sifatnya itu negatif, itu memang harus kita cross check juga. Nah, sarana untuk cross check bisa nantinya langsung ke saya maupun nanti kita melalui platform-platform resmi kita akan menyampaikan penegasan-penegasan itu ya. Saya harapkan di momen-momen seperti ini memang
kita bisa menjaga ya, sehingga tidak sampai ada kegaduhan ya kan, kegaduhan kemudian tidak ada berita-berita miring. Saya kira itu. Terima kasih atas informasinya, Mas. Izin Pak, ya Gita Pak dari tribunnews.com Pak. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Kapus Datinkom BNPB kemarin Pak. Ada penebalan kekuatan TNI sebanyak sekitar 7 SSK ya Pak di Kodam Iskandar Muda kalau nggak salah. Itu untuk kedepannya apakah ada rencana untuk penebalan juga kekuatan TNI di daerah Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat? Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu terkait dengan kalau nggak salah Panglima itu kan sudah menemui 3 prajurit, 3 keluarga dari 3 prajurit yang meninggal Pak awal pekan ini kalau nggak salah. Nah ini apakah sejauh ini sudah ada usulan untuk ketiganya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, mengingatkan juga pengorbanannya luar biasa pada dalam bencana yang masif ini. Kemudian ada mungkin ada beasiswa gitu Pak untuk anak-anaknya yang mungkin punya anak gitu Pak. Terus yang ketiga itu terkait dengan rencana Satgas PKH untuk meneliti kawasan hutan yang terdampak bencana di Sumatera, itu kemarin disampaikan oleh Japitsus Pak Febri. Kita tahu kan Panglima TNI juga Kasum kan ada di dalam struktur organisasi PKH Pak. Itu sejauh mana nantinya mungkin keterlibatan TNI dalam rencana Satgas PKH untuk penelitian tersebut Pak? Apakah juga membuka peluang untuk mengirimkan penyidik polisi militer ataukah hanya untuk pengamanannya saja? Mungkin itu Pak. Terima Yang di kasih. posisi di mana itu? Yang PKH-nya? Di Sumatera Utara Pak, Oh, kalau nggak Sumatera salah. Utara. Iya. Oke, saya jawab ya. Yang pertama terkait dengan penebalan prajurit TNI yang dikirim ke sana, itu dalam rangka upaya percepatan itu tadi. Upaya percepatan penanggulangan bencana di daerah terdampak. Seperti yang disampaikan Bapak Panglima dan juga dikuatkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat kemarin ya kan, pada saat preskon itu, bahwa memang seperti inilah kondisi manakala kita dibutuhkannya sebuah batalion teritorial pembangunan itu. Ya, makanya konsep pertahanan, penguatan pertahanan dengan membentukan batalion pertahanan, batalion teritorial pembangunan dan juga brigade teritorial pembangunan itu dalam artian itu tadi semakin mempercepat, kemudian mengakselerasi upaya-upaya itu tadi yang ada di pemerintahan daerah ya kan. Jadi selain dari sisi teritorial juga dari sisi pembangunan ya. Contoh penanggulangan bencana ini, apabila sudah tergelar di setiap kabupaten itu ada batalion teritorial pembangunan, secara otomatis batalion teritorial itu akan responsif dan tanggap lebih cepat dalam penanggulangan ini ya. Jadi itu memang kondisi dan konsep yang kita buat ke depannya. Kemudian terkait PKH ya kan, nantinya memang sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 itu memang di Satgas PKH ini kita melakukan upaya-upaya penertiban ya. Kalaupun nanti penegakan juga nanti kita kan sifatnya itu satgas kolaboratif ya. Ada kejaksaan ya kan, ada rekan-rekan Polri juga di situ, makanya kita terus berkomunikasi dan melakukan upaya-upaya bersama ya. Saya kira itu ya Mas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.